punya cukup waktu. Ya, bursa Capres 2019 itulah topik yang kita bahas dalam Saling Silang pada malam hari ini. Tadi setelah filler, menarik juga kita membahas bagaimana jika duet antara Jokowi dengan Prabowo begitu. Bang Abbas, apa sih yang muncul, apa yang mendasari kemunculan wacana, ya sudah Pak Prabowo diduetkan saja dengan Pak Jokowi? Ada dua yang paling penting. Ada banyak alasan, tapi dua yang paling penting. Yang pertama, untuk kepentingan nasional lebih besar, maka harus diutamakan adalah menghindari resiko eskalasi ketegangan politik yang sudah dialami sejak 2014 yang lalu. Yang hingga saat ini belum sembuh. Belum sembuh, dan ditambah dengan pengalaman DKI Jakarta yang mungkin saja ada upaya untuk menghidupkannya di tempat yang lain, meskipun saya kira pemerintah sudah lebih sigap menghentikan risiko itu. Nah, pembelahan di masyarakat itu tidak akan produktif karena nanti membawa pada isu-isu yang paling fundamental di dalam negara kesejahteraan ini. Misalnya soal ideologi dipersoalkan kembali, lalu soal perbedaan agama, perbedaan kelas ekonomi akan keluar lagi. Nah, jika ingin menjamin negara ini stabil, cita-cita kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik, maka akan sangat penting untuk menduetkan sama-sama kedua orang ini, berinvestasi untuk memastikan proses politik 2019 ini lebih smooth. Gitu. Yang kedua alasannya ini soal regenerasi kepemimpinan nasional. Apa yang dimaksud regenerasi ini? Ini soal begini, elit-elit yang mendominasi politik nasional dalam 20 tahun terakhir ini, saya kira akan mencapai puncaknya di 2019-2020 ini. Misalnya dalam 20-30 tahun terakhir ini ya, Bu Mega masih ada di situ, Pak JK masih ada di situ, ada Pak SBY, Pak Prabowo, dan lain-lain. Nah, kalau para elit politik senior ini memikirkan tentang masa depan kepemimpinan nasional, keberlangsungan negara ini soal survival negara ini harus nomor satu, gitu. Maka harus cari cara juga untuk memberikan ruang yang leluasa, sejajar, yang memungkinkan semua kader-kader muda pemimpin negara ini bisa berkompetisi secara terbuka dan di 2024. Oleh karena dengan itu, cikal bakalnya di 2019. 2019 ini usahakan Presiden tidak memberikan dukungan atau bantuan terlalu besar, gitu, atau tidak memberi bantuan pada calon-calon. Apa jadinya? Apa jadinya jika terus kemudian, sebelum saya tanyakan kepada Bang Ruhut peluang ini bagaimana ya di mata pendukung Jokowi? Apa jadinya jika Pak Prabowo akhirnya tidak menjadi wapresnya Pak Jokowi, begitu? Apa yang terjadi? Bahwa regenerasi itu tidak mungkin terjadi di 2024 karena ada ambisi-ambisi Pak Prabowo yang belum tercapai? Bisa saja itu terjadi. Kalau menurut saya, kalau nggak ada yang bisa melawan hukum alam. Saya kira soal usia, soal penyakit dan seterusnya kan kita nggak bisa lawan. Gitu. Kalaupun misalnya Pak Prabowo menutup pintu dan partai yang menutup pintu untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi, dugaan saya masyarakat nasional sekarang sudah lebih memahami tentang apa dan bagaimana situasi politik di akar rumput ini harus disikapi. Maka risiko-risiko yang memungkinkan munculnya perpecahan, gitu, perpecahan sara, perpecahan suku dan kelas ekonomi misalnya, bisa saja terjadi. Diatasi. Termasuk misalnya itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini soal munculnya kelompok-kelompok penyebar berita bohong, penyebar fitnah dan seterusnya. Karena di situlah salah satu sumber yang selama ini mengharu biru perasaan dan pikiran masyarakat. Selain daripada memberi kesempatan paling tidak hadiah begitu ya kepada Pak Prabowo sebagai salah satu putra terbaik, jangan sampai tidak menang untuk ketiga kalinya. Seperti itu ya. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut,
Mungkinkah ini terjadi, begitu ya, di tengah banyaknya gemuknya koalisi partai Pak Jokowi yang masing-masing ingin mencalonkan nama, dong ya. Belum lagi masih ada kemungkinan atau paling tidak digadang-gadang Pak JK siapa tahu bisa dibikin sedemikian rupa supaya menjadi cawapres kembali. Belum lagi ada Nasdem yang naga-naganya ingin membuat konvensi, begitu ya, untuk memberikan nama-nama terbaik kepada Jokowi untuk kemudian dipilih oleh Jokowi. Mungkinkah duet Jokowi Prabowo ini akan terjadi? Belum lagi ada resistensi dari Gerindra yang tidak mau ketumnya turun tahta, begitu ya, menjadi hanya sekedar cawapres. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Abbas ya, itu benar sekali ya. Memang biar kita suasananya sejuk ya, memasuki periode kedua Pak Jokowi. Saya sudah sampaikan di salah satu acara TV, itu ada 3 nama ya. Pak JK, kita hormati Pak JK. Cuma beliau mungkin kaitan dengan undang-undang dasar ya. Tapi itu masih bisa juga dibawa ke MK. Ya. Udah itu karena kaitan dengan pembangunan, saya kaitkan dengan kemarin pidato Ibu Mega di Bali bicara ekonomi, kemungkinan Sri Mulyani. Dan saya juga yang menyebut nama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo untuk wapres, ya nggak mau kan cuma Fadli John, karena mulutnya udah terlalu banyak mungkin ya, senjata makan tuan, ya mulutmu harimaumu kan itu. Tapi kalau yang lain-lain, saya banyak punya sahabat di Gerindra, ya mereka juga bang, benar itu apa yang abang bilang. Bahkan Pak Prabowo ansih ya, Pak dia Prabowo mengatakan juga, kita bisa tidak lihat. menutup. Tidak menutup. Pak Prabowo kemarin kan sangat negarawan, dikejar oleh wartawan, menanyakan waktu calon gubernur Jawa Barat ketemu beliau. Hebat Pak Prabowo itu. Jadi di situ, jadi inilah politik. Apapun masih bisa terjadi. Apapun masih bisa terjadi. Dan jujur saja, kalaulah yang muda-muda ini, Muhaimin, Romi, AHY, siapa lagi yang muda-muda yang mau jadi wapres ini, Jul, Jul. Pak Mahfud termasuk tidak? Pak Mahfud enggak. Pak Mahfud itu juga seorang negarawan, beliau tidak mikir ke situ. Dia sahabat saya, dia enggak mikir ke situ. Yang muda-muda ini yang mewakili partainya, jujur saja bos, bicaralah kita dengan hati. Semua kan merasa dia yang pantas. Buktinya udah berani bikin baliho di mana-mana. Pasti ada kegimanaan, karena itu bargaining position yang sudah di mana-mana dia punya baliho, tapi dalam koalisi sama kami, dia ini sebenarnya paling baik partai ini. Tapi belum menyatakan sikap. Tapi saya yakin nanti tetap akan ke Pak Jokowi. Tetap akan ke Pak Jokowi. Anda belum menjawab pertanyaan, bagaimana dengan koalisi Pak Jokowi yang gemuk yang masing-masing partai ini memiliki calon dong? Jangan lupakan Golkar gitu ya. Golkar juga punya niatan juga untuk mengusung salah satu kader terbaiknya pasti. Iya, jadi waktu kemarin dari Golkar juga udah menyatakan demikian. Golkar ini kan partai yang pernah membesarkan saya. Ya, mereka sangat matang. Mereka nggak mau rebut-rebutan gitu. Mereka menunggu di tikungan. Menunggu di tikungan. Maksudnya seperti apa? Itu juga Nasdem. Itu menunggu di tikungan. Surya Paloh itu sama dengan saya di Golkar. Senior itu. Orang-orang matang. Ini banyak partai yang membesarkan ya. Ya, saya nggak bisa lupa dengan Golkar dan Demokrat. Ya, kaca nggak boleh lupa dengan kulit. Karena itu Pak SBY, ada yang bilang saya dipecat. Dari mulut SBY belum pernah bilang Ruhut dipecat. Bisa konfirmasi tidak? Silakan tanya langsung. Mana Pak SBY? Sangat sayang. Ini yang bilang saya dipecat, penjilat-penjilat sekitar Bapak, yang gerah kalau ada Ruhut di sana. Kalah pamor, kalah hawa kata orang Betawi. Tapi jubirnya udah diganti. Enggak begitulah Bang Ruhut. Itu fakta. Keputusan partai itu kan memberhentikan Bang Ruhut dari partai. Ada Bang Denny Kailimang waktu itu timnya, ada yang lain, ada banyak, ada Pak Amir Samsudin. Ada semua lah, mau diberhentikan dari partai. Ketua umum, kenapa dia enggak? Ya mungkin Pak SBY merasa tidak perlu harus dia yang menyampaikan itu secara struktur. Di satu pesta perkawinan saya ketemu. Ya itu lain lah. Ya jangan bilang lain. Itu nggak usah dibahas lah. Bagaimana di sebuah pesta perkawinan, saya ingin agak melenceng sedikit sebelum kita break. Kenapa? Apa yang dikatakan Pak SBY? Pak Ruhut, tali silaturahim kita jangan sampai putus. Dia bilang saya tetap kader Demokrat. Jadi lucu. Mereka ini aja bilang saya dipecat. Lucu nggak? Apalagi ini juru bicara ini kemarin ini waktu saya, biar enak aja ya, herdernya Pak SBY 10 tahun, tiap hari ini mengkritisi kami loh. Ini kan LSM perminyakan. Salah aja Pak SBY dulu dia bilang. Sekarang dia ikut. Inilah manusia-manusia kayak gini. Itu yang kulihat. Demokrat memilih kader apalagi juru bicara
cari yang berbobot, Ya. hati-hati, rusak nanti partai itu. Ya justru itu makanya seperti kami ini jauh lebih berbobot dari Bang Ruhut, Oke, makanya kami baiklah. dipilih. Sama-sama. Kalau pernah jadi Itu DPR ada. di mana? Wah, ini Iya. nanti kan ada Saya belum pernah. saatnya. Saya Iya. 2 periode. Abang kan udah jauh lebih tua dari saya, Ya wajar. tahu. Yang umur Iyalah. si Ibas itu lebih muda dari kau jauh, dia 2 periode. Loh, saya masih baru di politik, Iya, saya iya. pasti akan lebih hebat Iya, dari karena- Bang Ruhut, percaya Oke, itu. baiklah. Kau dulu Doakan LSM. aja sebagai orang tua, doakan yang muda supaya lebih hebat dari kau, Bang. Kau kan udah. siapa yang nggak tahu? Kalau aku cerita orang-orang yang pernah kau coel, malu kau nanti di Oke, forum ini. baiklah. Kita break dulu dan kita akan kembali inilah sesaat lagi. kau Tetaplah levelnya, di nggak berbobot, selalu Ya. caranya subjektif. Bukan. Oke. Banyak mengenai